Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maskur. Kemudian rekan saya Nunuk Robil Izati dan Alrizky Dian Pertiwi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai sumber-sumber pendapatan negara. Lalu kita lanjut saja. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, langsung kita mulai. Pendapatan negara. Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara untuk pembangunan negara. Pendapatan negara sendiri merupakan pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dan lain-lain. Dalam hal ini, pendapatan negara yaitu berasal dari pajak maupun pajak, yang nanti akan dijelaskan pada slide bawah. Lalu, pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dan dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak yang diterima pemerintah sendiri akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Lalu untuk pengertian pendapatan negara dalam Islam sendiri, dalam sistem ekonomi konvensional atau non-Islam, kita mengenal ada istilah pajak, yaitu sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Sehubungan dengan pendapatan pemilikan, harga lebih barang, dan lain-lain, pajak adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari ghorabah sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, doribah diartikan dengan pajak mus. Doribah adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak. Menurut ilmu Khaldun, penetapan pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah, seperti pada pajak tanah, korot, jizyah, dan lain-lain. Semua itu memiliki batas yang tidak dapat dilebihkan. Lalu untuk berikutnya, peran dan fungsi negara. Peran negara ada 5: manajemen kekayaan publik, pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara secara efektif, dapat melindungi masyarakat dalam kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. Kemudian yang ketiga, menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintahan. Kemudian menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisien dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya. Kemudian menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya distribusi dan retribusi kekayaan pendapatan. Untuk peran negara sendiri adalah untuk mengatur dan menjembatani interaksi-interaksi manusia yang ada di dalamnya. Negara juga memiliki tugas untuk berjalan bersama masyarakat dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Selain itu, negara juga berfungsi sebagai penstabil kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Negara dapat berjalan dengan baik jika unsur-unsur yang ada di dalam sebuah negara dapat berjalan dengan selaras, sehingga dapat disimpulkan keamanan negara atau keharmonisan suatu negara terletak pada perilaku pemerintah yang dapat berjalan selaras dengan masyarakat.
Negara juga memiliki peranan yang pertama sebagai manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimalkan kepentingan publik. Yang kedua sebagai pemenuh segala persyaratan untuk membangun negara secara efektif, dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. Kemudian yang ketiga menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik, tugas-tugas pemerintahan. Yang keempat menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraan. Kemudian yang kelima adalah menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya distribusi dan retribusi kekayaan pendapatan. Lalu untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh sahabat saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alrizky Dian Pertiwi, NIM 63020170073. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi tentang sumber negara pada masa Rasulullah SAW. Sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah SAW yaitu ada 4. Yang pertama, zakat. Yang kedua, harta hasil penaklukan wilayah pada wilayah baru oleh Islam. Yang ketiga, jizyah. Yang keempat, harta umum. Yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan sumber pendapatan negara yang bersumber dari zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat temuan. Yang kedua yaitu hasil penaklukan wilayah baru oleh Islam, yaitu ada 2. Yang pertama ghanimah dan ada 2 yaitu ghanimah dan fa'i. Yang pertama ghanimah. Ghanimah merupakan harta yang diperoleh oleh kaum muslim lewat jalur perdagangan. Yang kedua, fa'i, yaitu harta yang diperoleh dari kaum muslimin pada waktu penaklukan wilayah baru tanpa adanya perlawanan. Contohnya Bani Nadir, Huraizah, Fandak, dan tanah Khaybar. Yang ketiga, jizyah. Jizyah merupakan pajak kepala atau al-rusu yang dibebankan kepada penduduk non-muslim yang hidup di wilayah Islam. Yang keempat yaitu harta umum. Harta umum merupakan harta yang berasal dari harta-harta yang diserahkan kepada Baitul Mal, seperti yang dibagikan oleh Rasulullah untuk diproduktifkan. Oke, materi selanjutnya adalah mengenai pendapatan yang ada di Indonesia. Pendapatan yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan pajak, dan yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak. Yang pertama adalah pendapatan pajak. Sejarahnya pajak tersendiri itu kalau dalam Islam itu dikenal sebagai kharaj. Terus asal mulanya pajak itu ada sebelum adanya Islam, yaitu ketika ada seorang Kisra dari Irak yang memungut pajak atas tanah, yaitu bernama Ubas ibnu Fairuz. Asal mulanya ia ketika berburu melihat seorang ibu memarahi anaknya karena memetik buah dengan seenak hatinya. Terus Kisra itu bertanya kepada ibu itu, terus ibu menjawab karena buah-buahan itu diperuntukkan untuk Kisra, karena ia mempunyai hak atas penghasilan dari kebun tersebut. Maka sejak itu Kisra tersebut menyerahkan tanah-tanah kepada penduduk dan menetapkan pemungutan atas tanah tersebut. Kalau di Indonesia sendiri, pajak itu sebagai penyumbang devisa terbesar yang ada di Indonesia. Jadi pajak juga memiliki tujuan untuk pembiayaan pembangunan dan sesuai penggambaran kemandirian di suatu negara. Jadi pajak itu sebuah gambaran kemandirian sebuah negara dalam membangun negaranya. Pengembangan pajak dibebankan pada setiap warga negara yang merupakan sebagai bukti warga negara ikut meramu negaranya. Jadi pengenaan pajak itu dibebankan kepada siapa saja
warga negara untuk gunanya untuk ikut ibaratnya meramu atau merawat negara itu sendiri. Dalam penetapan jumlah pajak yang dibebankan pada setiap warga negara, mereka dapat menghitung sendiri berapa besar jumlah pajak yang ditanggungan dan membayar pajak serta melaporkan ke kantor pajak secara mandiri. Sistem ini dikenal dengan self-assessment system, yaitu dengan demikian secara tidak langsung negara menetapkan transparansi dan pembiayaan pajak yang ditangguhkan kepada setiap warga negaranya. Jadi di sini warga negara Indonesia sendiri bisa menghitung berapa pajak yang harus dikeluarkan setiap tahunnya yang dibebankan. Jadi tidak ada di sini adanya transparansi atau transparansi atau kegamblangan dalam pembayaran pajak. Oke, yang kedua adalah mengenai penerimaan negara bukan pajak. Di sini pendapatan negara bukan pajak itu merupakan penyumbang devisa negara yang kedua setelah pajak. Disingkat PNPB, memiliki dua fungsi, yaitu budgetary dan regulatory. Fungsi budgetary tersebut adalah sebagai penyumbang devisa negara, sedangkan fungsi regulatory adalah sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan dan menetapkan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat di berbagai sektor pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi budgetary, pemerintah pusat melakukan kegiatan intensifikasi atau ekstensifikasi guna menggali potensi PNBP, melakukan kegiatan sehingga tercapainya optimalisasi PNBP tersebut. Ya, sedangkan dalam menjalankan fungsi regulatori, PNBP memegang peranan dalam melaksanakan dan mendukung kebijakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan generasi yang akan mendatang. Macam-macam penerimaan negara bukan pajak itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak itu meliputi yang pertama, penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, yang kedua, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, yang ketiga, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yang keempat adalah penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, yang kelima, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang berdasarkan dari pengenaan denda administrasi, yang keenam, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, dan yang terakhir adalah penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang itu sendiri. Beberapa sumber penerimaan dari pengelolaan dana pemerintah itu yang pertama adalah ada dari jasa giro. Terus yang kedua adalah penerimaan dari sisa-sisa anggaran yang telah digunakan, yakni sisa anggaran dari pembangunan dan sisa anggaran rutin. Terus yang kedua adalah penerimaan dari sumber daya alam, yaitu yang pertama royalti atau keuntungan perikanan tawar atau laut, dan yang kedua adalah royalti atau keuntungan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Terus yang ketiga adalah royalti atau keuntungan pertambangan berupa emas, perak, kecuali migas. Terus yang ketiga adalah penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu yang pertama adalah pembagian laba pemerintah yang berasal dari aktivitas pemberian izin atau pelayanan. Terus yang kedua, hasil penjualan saham atau sertifikat berharga yang dimiliki pemerintah. Terus yang ketiga ada dividen yang diartikan sebagai sebuah pembayaran yang berupa keuntungan dari keikutsertaan mereka selaku pemegang saham dalam suatu perusahaan tertentu. Terus yang selanjutnya adalah penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, yaitu berupa dana yang berasal dari dana yang diperoleh dari proses pelelangan barang. Terus yang kedua adalah dana yang dapat dari denda atas pelanggaran. Terus yang ketiga adalah dana yang
dana yang diambil dari rampasan seorang penjahat ketika tertangkap oleh polisi. Nah, selanjutnya adalah penerimaan berupa hibah yang berupa hak pemerintah. Jadi di sini ketika pemerintah mendapat hibah atau hadiah atau apa dari mana yang merupakan hak pemerintah, itu merupakan terkategori pendapatan negara, bukan pajak. Terus yang selanjutnya adalah penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang itu sendiri. Jadi di sini pemerintah tidak menetapkan, karena kalau itu tidak bisa diprediksi adanya pendapatan dari mana-mana. Jadi pemerintah itu penerimaan yang terakhir itu penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang itu sendiri. Jadi yang terakhir itu penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang itu sendiri. Jadi tidak termasuk dalam 6 kategori yang disebutkan tadi. Jadi penerimaan lainnya selain 6 itu yang tertera gitu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.